Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH. Topik ke-80 dari 90 topik. Pengantar hukum internasional, bagian kedua. Selanjutnya, negara sebagai salah satu subjek internasional dan merupakan subjek hukum utama dari hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis, yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara sebagai subjek hukum internasional, lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional, dilakukan oleh negara-negara. Unsur tradisional suatu negara terdapat dalam Pasal 1 Montevideo, disebut juga Pan-American Convention on Rights and Duties of States of 1933. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, negara sebagai badan hukum internasional harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut. A. Populasi permanen. B. Wilayah tertentu. C. Sebuah pemerintahan. Dan D. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Unsur-unsur di atas lebih lanjut dijelaskan oleh Oppenheim Lauterpacht. Berikut adalah uraian beliau tentang masing-masing unsur tersebut. 1. Harus ada rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat yaitu sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat. Meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan ataupun memiliki kulit yang berlainan. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik, organized population. Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan yang terorganisasi dengan baik, hidup berdampingan dengan masyarakat disorganised. 2. Harus ada daerah, di mana rakyat menetap. Rakyat yang hidup berkeliaran dari suatu daerah ke daerah lain, wandering people, bukan termasuk negara, tetapi tidak penting apakah daerah yang didiami secara tetap itu besar atau kecil. Dapat juga hanya terdiri dari satu kota saja, sebagaimana halnya dengan negara kota. Tidak dipersoalkan pula apakah seluruh wilayah tersebut dihuni atau tidak. 3. Harus ada pemerintah. Pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat, dan memerintah menurut hukum negerinya. Suatu masyarakat yang anarkitis bukan termasuk negara. Dalam salah satu tulisannya, Lauterpacht menyatakan bahwa adanya unsur ini, yaitu pemerintah, merupakan syarat utama untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata kemudian secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara. 4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Oppenheim Lauterpacht menggunakan kalimat lain untuk unsur keempat ini, yaitu dengan menggunakan kalimat pemerintah itu harus berdaulat, atau sovereign. Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar batas-batas negeri. Menurut J.G. Starke, unsur atau persyaratan seperti yang disebut di atas adalah hal yang paling penting dari segi hukum internasional. Menjadi suatu negara yang berdaulat dalam prakteknya memerlukan pengakuan bagi negara lain. Berkaitan dengan pengakuan, suatu negara diakui secara de jure sedangkan negara lain mengakuinya secara de facto. Hanyalah pengecualian saja dan merupakan hal yang luar biasa. Berikut adalah beberapa teori yang dijadikan dasar mengikat hukum internasional. Teori-teori tersebut antara lain, 1. Teori hukum alam. Hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan pada akal manusia. Meskipun pada awalnya teori hukum ini dihubungkan dengan keagamaan, namun pada perkembangannya teori hukum alam dipisahkan dari permasalahan agama. Menurut para penganut ajaran hukum alam, hukum internasional mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Teori ini didasarkan pada doktrin Stoik yang mengatakan bahwa hidup diatur, menurut alam, yang awalnya didasarkan pada zaman primitif dengan adanya state of nature. 2. Teori kedaulatan. Menurut teori positivisme, para penganutnya berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum internasional pada analisis terakhir memiliki karakter yang sama dengan hukum nasional positif, sepanjang kaidah-kaidah hukum tersebut juga berasal dari kehendak negara. Pada teori kehendak negara kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada kehendak negara tersebut untuk terikat pada hukum internasional. Berdasarkan teori ini, yang menjadi sumber hukum internasional adalah negara sehingga kekuatan mengikatnya didasarkan pada kehendak negara itu sendiri. 3.
Mazhab Wina. Kekuatan suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya hingga tiba pada puncak kaidah, yaitu kaidah dasar, Grundenorm. Kaidah dasar dalam hukum internasional menurut Mazhab Wina adalah Pacta sunt servanda di mana suatu perjanjian mengikat pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut. 4. Mazhab Perancis. Menurut Mazhab Perancis, kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan, fait social. Dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum adalah mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat. Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai berikut: A. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. B. Metode penciptaan hukum internasional. C. Tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Pasal 38 ayat 1 dari Piagam Mahkamah Internasional, International Court of Justice, menyatakan bahwa mahkamah yang memiliki fungsi untuk memutus sesuai dengan hukum internasional yang diajukan kepadanya, akan memberlakukan sumber-sumber hukum internasional sebagai berikut. 1. Konvensi atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Mokhtar Kusumaatmadja diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum dibagi atas dua golongan yakni dalam bentuk treaty contract dan law-making treaties. Apabila dilihat dari segi fungsinya sebagai sumber hukum formal merupakan law-making yang artinya menimbulkan hukum. Treaty contract menurut J.G. Starke tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Namun demikian, treaty contract ini di antara peserta atau penandatangan dapat menjadi hukum yang khusus. Pemberlakuan treaty contract sebagai sumber hukum internasional harus memperhatikan tiga ketentuan yakni: A. Treaty contract tersebut merupakan serangkaian perjanjian yang menetapkan aturan yang sama secara berulang-ulang dapat membentuk suatu prinsip hukum kebiasaan internasional yang maksudnya sama. B. Perjanjian tersebut pada mulanya dibentuk hanya di antara sejumlah peserta terbatas kemudian kaidah yang dimuat dalam perjanjian tersebut digeneralisasikan dengan adanya penerimaan. C. Suatu perjanjian dapat dianggap mempunyai nilai pembukti mengenai adanya suatu kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui proses perkembangan yang berdiri sendiri. 2. Kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1, Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional dirumuskan sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan kebiasaan adalah adanya praktik umum dalam hubungan antar negara. Kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum memerlukan adanya suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa serta bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Kebiasaan internasional ini juga harus memenuhi kaidah atau kewajiban hukum. 3. Asas-asas hukum umum. Asas hukum umum menurut Mokhtar Kusumaatmadja adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yakni sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Keberadaan asas hukum umum sebagai sumber hukum internasional mempunyai arti penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Sumber hukum ini berperan dalam hal mahkamah tidak dapat menyatakan non-liques yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat oleh sumber hukum ini. 4. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan dan pendapat para ahli seperti yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan suatu sumber hukum tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, namun tidak dapat mengikat atau menimbulkan kaidah hukum. Hal dikarenakan oleh sistem peradilan menurut Piagam Mahkamah Internasional yang tidak mengenai asas keputusan pengadilan yang mengikat, rule of binding precedent. Putusan peradilan mempunyai peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Sehubungan dengan sumber hukum ini,
Mahkamah juga diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara secara ex aequo et bono, yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Itulah materi topik ke-80 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.